hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Matius. Bapa, tolonglah berkati kami supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, mari kita lanjutkan renungan dari kitab Injil pasal 26 ayat 69 sampai 75. Nanti kalian semua dibaca ya, ayatnya dibaca. Nah, saat ini Petrus mengikuti Tuhan Yesus yang dibawa ke mahkamah agama. Sementara Tuhan Yesus dipukul, diolok-olok, ditampar, diludahi, dan dianiaya, Petrus diam di halaman. Pada waktu itu ada seorang perempuan yang mengenali Petrus. Mungkin ia pernah melihat Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kata perempuan itu, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Petrus tidak mengakui bahwa ia adalah murid Tuhan Yesus. Ia malah menyangkal Tuhan Yesus di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke pintu gerbang. Di sana ada seorang hamba perempuan yang lain yang juga mengenali Petrus. Katanya, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Petrus sudah 1 kali menyangkal Tuhan Yesus, tapi ia belum sadar. Ia malah mengulangi lagi. Bahkan kali ini ia bersumpah. Katanya, "Aku tidak kenal orang itu." Gak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Nah, anak-anak, sebenarnya sudah banyak yang mengenali Petrus sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi Petrus terus-menerus menyangkalnya. Bukan hanya bersumpah, tapi ia sampai mengutuk dan berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Petrus bukan hanya berbohong kepada manusia, tetapi ia menyangkal, menolak kebenaran bahwa ia mengenal Tuhan Yesus. Pada saat Petrus menyangkal, untuk ketiga kalinya berkokoklah ayam. Saat itu juga ia teringat perkataan Tuhan Yesus. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyesali perbuatannya dan tetap berkumpul dengan murid-murid yang lain. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa setiap muridnya hatinya akan goncang. Tetapi Petrus yang paling semangat mengatakan bahwa ia rela mati untuk Tuhan Yesus. Peristiwa itu memang begitu menakutkan, sampai-sampai Petrus yang tadinya berani menjadi takut dan tidak berani mengakui bahwa ia mengenali Tuhan Yesus. Kamu dan saya, coba kita bayangkan betapa mengerikannya penganiayaan yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Apakah kamu pernah diperlakukan tidak baik karena kamu adalah orang Kristen pengikut Tuhan Yesus? Pernahkah? Nah, di dunia ini masih banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan dan kesulitan untuk beribadah. Tuhan Yesus ingin kamu dan saya yang sudah percaya tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak ingin kita menjadi lemah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan peringatan agar kita tetap berdoa. Karena dengan demikian kita memperoleh kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi kamu, juga saya. Tuhan Yesus tidak ingin kita menderita. Tetapi Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga." Jadi anak-anak, tetaplah kuat dan ingatlah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan setia sampai akhir hidupnya akan mendapatkan hidup yang kekal di sorga. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, saat ini percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatmu satu-satunya. Yohanes 14 ayat 6,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah kami sejak kecil betul-betul mengasihi-Mu. Kami boleh setia sampai kepada akhir kehidupan kami di dunia ini. Tolonglah kami untuk selalu berdoa, mengasihi bagi setiap orang yang membenci kami, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ampunilah jika kami masih belum bisa mengasihi musuh-musuh kami. Tuhan berbelas kasihanlah, pakailah kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita siapkan diri kita untuk memperingati Jumat Agung dan perayaan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.